Halo, selamat pagi saudara. Kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah Kompas Kalsel sepekan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, di momen peringatan Hari Bayangkara ke-79, Polda Kalimantan Selatan ungkap keberhasilan penanganan kasus narkoba. Dari 14 hari operasi antik digelar, polisi gagalkan peredaran 40 kg sabu jaringan provinsi. Barang bukti yang diamankan yakni 40,4 kg sabu, 13.000 butir ekstasi, 126 gram ganja, 250 butir psikotropika, dan 386 butir karnopen. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan pada operasi antik 2025 yang dilaksanakan pada 17 hingga 30 Juni 2025. Barang bukti narkotika yang diamankan disita dari jaringan lintas provinsi, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Dan masih ada yang masuk jaringan Freddy Pratama yang masih dalam daftar pencarian orang. Yang jaringan terafiliasi dengan jaringan Freddy Pratama sebanyak 2 kasus yang kita ungkap di sini dan 2 tersangka dengan inisial TF dan MF yang berasal dari Lampung dan Makassar. Dari barang bukti yang disita dari kedua tersangka tersebut sebanyak 37,8 kg dan 11.796 butir ekstasi. Sementara Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi keberhasilan Polda dalam memberantas kejahatan narkotika. Operasi antik bisa menemukan 40 kilo. Dalam catatan saya sebagai wakil rakyat, selama Nakda narkoba kurang lebih 2 tahun, beliau dalam catatan saya seringkali pada di sini hampir 1.000 kilo. Berarti itu hampir 1 ton. Selain barang bukti, polisi juga menangkap 212 tersangka yang terdiri dari 197 laki-laki dan 15 orang perempuan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang aparatur sipil negara yang bertugas di unit pelaksana teknis Panti Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat diduga mencabuli 6 anak di panti tersebut. Tersangka kini ditahan di ruang tahanan Mapolresta Pontianak. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Ade Haryadi bilang polisi menerima laporan kasus dugaan pencabulan 6 remaja putri di UPT Panti Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis 26 Juni 2025. Setelah beberapa hari keberadaannya tidak diketahui, pada Minggu malam, tersangka berinisial SU yang merupakan aparatur sipil negara di panti tersebut ditangkap di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, dugaan pencabulan dilakukan di beberapa tempat, salah satunya hotel di kota Pontianak. Salah seorang oknum PNS yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak yang berada di bawah lindungannya sebenarnya kan di di panti sosial ya. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tidak terpuji. Karena kita menerima laporan, kemudian dilakukan gelar perkara dan lain-lain. Akhirnya ada, kalau memang tercukupi alat bukti, 2 alat bukti, akhirnya kita lakukan penyidikan terhadap kasus ini. Kemudian yang bersangkutan yang diduga sebagai pelaku sudah ditangkap dan sudah diminta keterangan. Sekarang prosesnya sedang dalam proses penyidikan. Tersangka terancam pidana 15 tahun penjara sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, saudara, keluarga Juwita, korban pembunuhan yang dilakukan Jumran, oknum anggota TNI Angkatan Laut, pertanyakan dipindahnya terpidana ke Lapas Balikpapan. Kuasa hukum keluarga Juwita bakal ambil sikap tegas atas kejadian ini.
Pemindahan Jomran, narapidana kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, dinilai kuasa hukum keluarga Juwita diam-diam ke lapas yang tidak sesuai dengan lokasi kejadian pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga Juwita menyebut seharusnya Jomran ditahan di lapas kelas 2B Banjarbaru. Hal ini memantik tanda tanya bagi keluarga korban dan kuasa hukum yang mengetahui pemindahan Jomran pada tanggal 23 Juni setelah melihat dokumentasi foto. Jelas kita akan bersurat kepada instansi-instansi tersebut untuk menyampaikan adanya keberatan dan meminta untuk mengembalikan narapidana ini dikembalikan kepada di mana lokus dan tempusnya khususnya di Banjarbaru. Yang selanjutnya juga akan meminta tetap bahwa ke depan untuk melakukan penelusuran ulang terhadap terduga pelaku yang lain. Dalam persoalan ini, perwakilan kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan mendorong agar pihak keluarga dan tim kuasa hukum melaporkan ke Ombudsman. Jika kita ingat kasus ini, teman-teman dari keluarga ataupun kuasa hukum atau aliansi yang terlibat, jika ingin melakukan upaya-upaya hukum atau melaksanakan tindakan hukum lainnya, silakan. Kami sebagai insan yang bertugas di Kementerian HAM Kalimantan Selatan, kami akan terus mengawal hak-hak teman-teman. Atas kejadian ini, pihak keluarga dan kuasa hukum akan mengambil beberapa langkah hukum untuk terus mengawal kasus oknum anggota TNI Angkatan Laut yang kini dipecat karena perbuatannya. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sopir pelaku tabrak lari di Banjarbaru ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Temanggung, Jawa Tengah setelah melarikan diri selama 3 minggu. Ditangkapnya MF, sopir pelaku tabrak lari ini, selain karena melakukan kelalaian saat berkendara yang menghilangkan nyawa seseorang, juga lantaran tidak adanya itikat baik dari pelaku. Setelah menabrak kendaraan roda 2 korban dan 1 mobil lain, pelaku langsung melarikan diri ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap pada 27 Juni lalu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melarikan diri karena takut setelah mengetahui video kecelakaan viral. Sebelum mengendarai truk yang mengangkut 200 sak semen, pelaku sempat mengkonsumsi minuman keras. Yang menjadi perhatian pihak kepolisian adalah tersangka ini pada saat kejadian itu tidak berbuat apa-apa, artinya tidak menolong korban, tidak menelpon pihak keamanan atau masyarakat. Tersangka ini langsung melarikan diri. Makanya kami agak kesulitan untuk mencari tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan ancaman 3-6 tahun penjara. Sementara ayah korban menyerahkan semua proses hukum ke Polres Banjarbaru. Apa yang dikatakan Kapolres tadi memang betul bahwa pelaku ini tidak menunjukkan niat baik. Termasuk juga kemarin pemilik mobil dan juga keluarganya, karena pada saat kejadian sampai saat saya berkoordinasi dengan Kanit Lantas kemarin tidak ada yang menghubungi saya. Sebelumnya insiden maut terjadi pada 4 Juni lalu di Jalan Mister Cokrokusumo. Korban perempuan berusia 20 tahun yang mengendarai sepeda motor tewas di tempat setelah ditabrak truk yang juga sempat menabrak kendaraan roda 4 lainnya. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain informasi tadi, saudara, kami juga ada informasi menarik lain. Polres Banjar bekuk pengedar dan pengguna narkoba. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan. Polres Banjar membekuk 53 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkotika selama 2 pekan terakhir. 5 diantaranya merupakan perempuan yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu.
Operasi anti-intan di Kabupaten Banjar digelar sejak 17 hingga 30 Juni 2025. Hasilnya, 53 orang tersangka penyalahgunaan narkoba dibekuk Polres Banjar. 5 tersangka diantaranya perempuan yang ditangkap saat membawa narkotika jenis sabu. Polisi juga menyita barang bukti sabu sebanyak 123 gram, obat psikotropika 250 butir, dan obat jenis Kernopen 287 butir. Kapolres Banjar AKBP Fadli bilang, sebagian tersangka merupakan target operasi dan mayoritas pelaku adalah buruh harian lepas. Sangat luar biasa, bisa menyelamatkan kurang lebih 2.000 penduduk Kabupaten Banjar. Jadi selama 2 bulan ini, pengungkapan tentang narkoba, jenis sabu-sabu dan jenis ekstasi dan lain sebagainya itu kurang lebih 500, di atas 500 gram dengan tersangka kurang lebih 100 orang. Ini sangat luar biasa. Jadi kenapa saya hadirkan dari Pemda, saya hadirkan dari Ketua Pengadilan, karena apabila cuma polisi yang bekerja, itu tidak akan bisa. Agar tidak disalahgunakan, Polres Banjar memusnahkan narkotika dengan cara dilarutkan ke dalam cairan khusus dan di blender. Polres Banjar menegaskan komitmen memberantas peredaran narkoba hingga ke lapisan paling bawah. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberi sanksi pemotongan gaji hingga pemecatan terhadap oknum ASN yang terbukti melakukan pencabulan terhadap anak asuh di panti sosial. Sanksi ini akan dilakukan setelah memiliki keputusan hukum tetap. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harrison bilang, pemerintah provinsi tidak akan mentoleransi tindakan pelecehan seksual. Harrison menegaskan, apabila keluar surat penahanan terhadap oknum ASN terduga pelaku pencabulan anak panti sosial, maka gaji oknum akan dipotong sebesar 50% dan tidak akan diberi tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Dan apabila sudah keluar putusan pengadilan dengan ancaman hukuman penjara 5-15 tahun, maka oknum tersebut akan dipecat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini tidak akan pernah mentolerir terhadap ASN kita, baik pegawai negeri maupun P3K yang melakukan pelecehan seksual. Ya. Sebelumnya, Polresta Pontianak menangkap seorang oknum ASN diduga pelaku pencabulan terhadap anak panti sosial. Kita menerima laporan, kemudian dilakukan gelar perkara dan lain-lain. Akhirnya ada, kalau memang tercukupi dua alat bukti, akhirnya kita lakukan penyidikan terhadap kasus ini. Kemudian yang bersangkutan yang diduga sebagai pelaku sudah ditangkap dan sudah diambil keterangan. Sekarang prosesnya sedang dalam proses penyidikan. Dalam kasus ini, 6 anak panti sosial yang menjadi korban pencabulan di mana tempat pelaku yang bertugas sehari-hari di lingkungan Dinas Sosial Kalimantan Barat. Sucia Lucinda, Doris Pardede, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang wanita di Banjarmasin meninggal akibat ditusuk seorang pria yang diduga kekasihnya. Anak korban juga alami luka hingga harus dirawat medis. Peristiwa berdarah terjadi di wilayah Kelurahan Basiri Selatan, Banjarmasin. Insiden ini mengakibatkan seorang wanita berinisial MA yang merupakan kekasih pelaku tewas di tempat dan anak dari MA mengalami luka serius dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Ulin. Pelaku menggunakan pisau belati untuk menusuk kedua korban. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, motif pelaku melakukan penganiayaan tersebut ialah karena sakit hati dan cemburu kepada korban. Sementara yang kita tahu itu kan cuma dua korban. Satu meninggal, satu luka. Masih kritis ya? Iya, lebih kritis. Sajamnya ada satu. Jenisnya apa nih? Kayak pisau. Belati. Pisau belati lah. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Banjarmasin Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Satu jemaah haji kloter 7, jemaah haji Banjarbaru hilang di Arab Saudi. Keluarga jemaah haji yang hilang belum dapat informasi keberadaannya.
Hasbullah, anggota Kloter 7 Debarkasi Banjarmasin, masih belum ditemukan. Hingga 1 pekan setelah kedatangan Kloter 7 di tanah air, pihak keluarga mengaku belum mendapat kabar lanjutan terkait keberadaan ayahnya. Saat ini pihak keluarga masih terus berkoordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji untuk memastikan pencarian terus berlangsung. Kalau kemarin ini sih masih belum dapat nggak ada kabar ada di mana. Soalnya kan masih cari terus aja sampai bolak-balik ke daerah hotel kita yang masih di Mekah itu gitu. Tetap nanya-nanya ke sana apa ada informasi gitu, masih belum. Terus nyari kemana-mana juga sampai ke semua rumah sakit sudah dicari. Mungkin kalau Bapak diantar ke rumah sakit atau apa nggak ada juga. Sebelumnya Hasbullah, jemaah asal kota Banjarbaru berusia 72 tahun, dilaporkan hilang sejak 15 Juni dini hari sekitar pukul 3 waktu Arab Saudi setelah keluar dari kamar hotel. Menurut sang anak, Hasbullah memiliki riwayat penyakit demensia dalam 1 tahun terakhir. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi menarik lain, saudara. Warga antusias datangi pasar murah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan, saudara. Kebakaran lahan terjadi di sejumlah titik di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pihak BPBD sebut adanya dugaan sejumlah lahan dibakar untuk tujuan tertentu. Kebakaran lahan di tengah hutan perbatasan Jalan Sepakat 2 dan Parit Haji Husin 2, Kecamatan Pontianak Tenggara ini terjadi sejak Selasa siang. Agar tidak meluas hingga ke permukiman warga, petugas gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Pontianak memblokade api pada Rabu siang. Namun upaya ini tidak mudah karena jauhnya titik api dan sulitnya sumber air. BPBD Kota Pontianak menduga lahan sengaja dibakar untuk tujuan tertentu karena di lokasi terdapat patok-patok tanah. Ini sih kalau penyebab biasa nampak sih dibakar lah. Kalau jarang kejadian kita tuh terbakar karena panas seperti itu jarang. Nah, tapi penyebab pasti ada faktor manusia lah yang bakar. Cuma kita nggak tahu sekarang dia membakar dari tengah. Jadi sulit kita untuk mendeteksinya. Selain di Jalan Sepakat 2, BPBD Kota Pontianak mencatat saat ini ada 5 titik lahan terbakar di Kota Pontianak. Agar kebakaran lahan tidak terus terjadi yang bisa berdampak pada kualitas udara, masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. 3 rumah petak atau rumah indekos di Jalan Blora 2, Kelurahan Kelandasan Ilir, Balikpapan, ludes terbakar. Akses jalan sempat menyulitkan tim pemadam untuk memadamkan api. Api membesar, ucup kalau monitor, buka hidran terdekat. 3 petak rumah indekos di kawasan RT 24 Jalan Blora 2, Kelurahan Kelandasan Ilir, Balikpapan, ludes terbakar. Api pertama kali terlihat saat warga tengah menunaikan ibadah sholat maghrib. Tidak diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Akses jalan yang sempit sempat menyulitkan tim pemadam melakukan pemadaman api. Api dapat dikuasai oleh petugas selang waktu 1 jam dan sebanyak 13 unit mobil pemadam diturunkan membantu padamkan api. Ini informasi sementara, bangunan yang terbakar itu berjumlah kurang lebih 3 petak ya, rumah kos-kosan begitu. Lokasinya berada di RT 24 Kelandasan Ilir. Saat ini situasi sudah terkendali, sudah bisa kita padamkan dalam proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan penyebab kebakaran masih ditelusuri oleh pihak berwajib. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.
Saudara, seorang anak buah kapal perahu bermesin atau klotok di Samarinda dikabarkan tenggelam di Sungai Mahakam saat sedang membersihkan sisa batu bara di kapal tongkang. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Tim SAR gabungan melakukan pencarian Andi Aco Gunawan, korban tenggelam di Sungai Mahakam, perairan Palaran, Samarinda. Dari keterangan rekan korban, awalnya kapal bermesin atau klotok Valentine 01 milik korban diikat di kapal tongkang TB Dani. Korban kemudian membersihkan sisa batu bara yang ada di tepi kapal tongkang. Tiba-tiba kapal TB biak berpapasan hingga kapal klotok korban terhimpit. Korban yang saat itu hendak memutuskan tali agar terhindar dari himpitan kapal justru tak sempat menyelamatkan diri hingga akhirnya korban ikut tenggelam. Sementara 2 rekan korban selamat karena posisinya berada di atas kapal tongkang. Klotok Valentine 01 mengikat tali di tongkang TB Dani. Kemudian berpapasan dengan TB biak sehingga mengakibatkan terjadinya senggolan menyenggol klotok Valentine 01 dan menggesek klotok Valentine 01 sehingga tenggelam. Saat ini akan kami lakukan pencarian korban atas nama Aco, umur 54 tahun, beralamat di Samarinda Seberang. Hingga Senin sore, tim SAR gabungan belum menemukan korban berusia 54 tahun, warga Samarinda Seberang tersebut. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Warga antusias datangi pasar murah di Kelurahan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru. Beras, gula, hingga ayam potong dijual dengan harga distributor. Rabu pagi, warga Loktabat Selatan antusias datangi pasar murah yang digelar Asosiasi Pasar Murah Kota Banjarbaru. Bekerja sama dengan distributor dan bulog, sejumlah bahan pokok dijual dengan harga murah seperti gula pasir Rp17.500 per kilogram dan beras premium dengan harga Rp75.000 5 kilogram. Seorang warga Salasia membeli ayam potong dengan harga Rp45.000 1 ekor. Harga ini menurutnya lebih murah dari di pasar yang bisa mencapai Rp50.000 per ekor. Ayam, ada jagal, hari, sama besu, sama terasi. Oh iya. Ya, membantu lah masyarakat kecil. Oh iya. Sementara Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pasar Murah yang menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga dapat meringankan perekonomian masyarakat. Kelompok pertama Banjarbaru, nanti semoga kedepannya akan ada lagi wilayah-wilayah daerah yang akan digelar untuk pasar murah. Dan di samping itu juga pemerintah Kota Banjarbaru ke depan nanti akan menggelar pasar murah bersubsidi untuk masyarakat Banjarbaru. Oke. Wali Kota Banjarbaru juga menjelaskan pemerintah Kota Banjarbaru akan menggelar pasar murah bersubsidi di 20 kelurahan sekota Banjarbaru. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, kenaikan harga beras terjadi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tak hanya beras, harga telur ayam juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras di Kota Pontianak seperti terjadi di Pasar Mawar. Pedagang menyebut rata-rata kenaikan harga Rp500 untuk semua jenis beras. Kenaikan harga sudah terjadi 2 minggu terakhir. Pedagang mengaku belum mengetahui penyebabnya. Ya, udah dua minggu yang lalu. Udah 2 minggu yang lalu. Harganya berapa kok dari sebelumnya? Yang paling mahal? Kira-kira naik Rp500 lah. Naik Rp500 ya? Iya. Gimana dampaknya ke pembeli sejauh ini kok? Nggak masalah sih. Nggak masalah ya? Nggak masalah sih. Ya. Cuma kan memang dagang lagi sepi juga. Tak hanya beras, harga telur ayam juga naik antara Rp200 hingga Rp300 per butir. Pedagang menyebut kenaikan harga sudah terjadi sekitar 2 minggu terakhir. Saat ini harga telur paling tinggi Rp2.300 per butir,
Sementara untuk paling murah Rp1.600 per butir hanya saja ukurannya kecil. Sementara untuk penyebab kenaikan harga, menurut pedagang karena ayam yang sudah tua banyak dijual saat Hari Raya Idul Adha lalu. Dari Singkawang. Gimana kalau sekarang untuk pasokan masih lancar nggak? Lancar, mahal telur. Ini kenapa mahal kok? Itu telur berhaji tuh. Itu ayam banyak keluar. Oh gitu ya. Untuk sekarang lumut berapa harganya kok? 30 lebih dikit. 30 per kilo. 32. Pedagang juga menyebut kenaikan harga berdampak pada cukup sepinya pembeli. Raida Todi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, Saudara, tari kolosal semarakan puncak Hari Bayangkara. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel sepekan, Saudara. Polda Kalimantan Selatan gelar upacara dan tari kolosal semarakan peringatan Hari Bayangkara ke-79. Tari yang ditampilkan gambarkan tema Polri untuk masyarakat. Dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan, upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 digelar di lapangan Mapolda Kalsel di Banjarbaru Selasa pagi. Setelah upacara, penampilan tari kolosal ditampilkan menggambarkan tema Hari Bayangkara tahun ini, yakni Polri untuk masyarakat. Tema ini mencerminkan semangat pengabdian dan transformasi institusi. Kapolda Kalimantan Selatan mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen untuk mengabdi kepada masyarakat. Ini mempunyai makna yang mendalam, di mana menunjukkan komitmen Polri menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang merupakan tugas pokok Polri. Dan ini bukan hanya slogan saja, ini merupakan bentuk wujud daripada pelayanan dan profesionalisme yang dilakukan oleh Polri. Sementara Gubernur Muhyiddin memberikan apresiasi kepada kinerja Polda Kalimantan Selatan, khususnya dalam menjaga Kamtibmas dan memberantas jaringan narkotika. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu menjaga keamanan yang profesional, apa yang kata Pak Polri tadi, dan itu masalah narkoba dan keamanan lain pun sesuai dengan tarian yang tadi kita lihat. Jadi mengamankan cepat. Momentum Hari Bayangkara diharapkan tema Polri untuk masyarakat bisa dimaknai sebagai tugas pokok, bukan hanya slogan semata. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polresta Banjarmasin gelar syukuran di Aula Matilda Mapolresta Banjarmasin Selasa pagi. Kegiatan ini juga sebagai ajang apresiasi kepada personel polisi berprestasi, serta mitra yang telah berkontribusi dalam mendukung upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Suasana meriah dan kekeluargaan terasa dalam momen perayaan Hari Bayangkara ke-79 di Aula Matilda Polresta Banjarmasin Selasa pagi. Berbagai apresiasi dan penghargaan diberikan kepada personel kepolisian serta mitra yang berprestasi. Sebagai ungkapan rasa syukur, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Cuncun Kurniadi, bersama Ketua Bayangkari Cabang Kota Banjarmasin, Yanti Cuncun Kurniadi, melakukan pemotongan tumpeng secara simbolis kepada personel dengan masa kerja terlama dan termuda di lingkup Polresta Banjarmasin. Harapan kami bagi para personel Polri, sekali lagi saya mengucapkan Hari Bayangkara yang ke-79, mari terus tetap bersemangat untuk bekerja, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Apresiasi juga diberikan kepada jurnalis yang telah mengirimkan karya-karya terbaiknya
dalam lomba videografi dan fotografi pada momen perayaan Hari Bayangkara ke-79 ini. Di usia Bayangkara yang hampir menyentuh 8 dekade ini, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Cuncun Kurniadi berharap seluruh jajaran personel dapat terus bekerja memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan Banjarmasin aman, tertib, dan terkendali. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah aksi sosial digelar Polresta Banjarmasin semarakan Hari Kepolisian Republik Indonesia ke-79. Di antaranya perpanjangan masa berlaku SIM dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Sejumlah warga di Banjarmasin antusias memanfaatkan momentum sejumlah pelayanan yang diberikan Polresta Banjarmasin di kawasan Siring Menara Pandang Banjarmasin seperti layanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM. Warga merasa senang dengan program ini. Sangat membantu masyarakat Banjarmasin, Pak. Harapannya untuk Polri ke depan bagaimana? Harapannya untuk Polri semoga makin berjaya, makin sukses, makin mengayomi masyarakat, Pak. Layanan ini untuk semakin memudahkan warga berurusan sebagai bagian kegiatan menyambut HUT Polri ke-79. Kemarin kita merencanakan untuk mengadakan pelayanan SIM dan SKCK keliling dalam rangka HUT Bayangkara. Terus kemarin kita dengan Pak Wali Kota, kemudian Pak Wali Kota menyambut acara ini, kemudian sekalian menetapkan untuk rute Car Free Day yang baru, yang semula di seputaran Masjid Sabilar, kita rubah ke seputaran Menara Pandang. Dengan layanan ini, kesadaran masyarakat pengendara motor mematuhi aturan berkendara dan berlalu lintas juga diharapkan meningkat. Jadi untuk memperingati hari ke-79 Polri, kami menggelar Car Free Day di seluruh Indonesia. Jadi memang pelayanan ini untuk masyarakat dengan adanya kemudahan untuk pengurusan perpanjangan SIM yang difasilitasi oleh Polresta Banjarmasin dengan BIS SIMlink, kami mengharapkan semoga masyarakat juga dengan sadar akan tertibnya berlalu lintas guna keselamatan diri dan orang lain. Sesuai tujuan yang diharapkan, yakni polisi untuk masyarakat, kegiatan lain juga digelar seperti bakti kesehatan gratis bagi warga serta sejumlah aksi sosial lain. Naufal Rafif, Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan kunjungan di Puskesmas Haruai, Kabupaten Tabalong. Dalam kunjungannya, pemerintah kabupaten meluncurkan program bantuan keluarga pasien kurang mampu dan menindaklanjuti kebutuhan fasilitas yang ada di puskesmas. Bupati Tabalong Muhammad Nurifani meninjau langsung pelayanan di Puskesmas Haruai, Kabupaten Tabalong, Senin siang. Dalam kunjungan ini, pemerintah daerah meluncurkan program bantuan bagi penunggu pasien kelas 3 BPJS yang biaya perawatannya sudah ditanggung oleh Pemkab Tabalong. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban ekonomi keluarga pasien selama menunggu di puskesmas. Salah satu program kami selain home care ya untuk kesehatan juga adalah membantu untuk pendamping keluarga pasien. Jadi setiap satu orang keluarga pasien ya pendamping keluarga pasien ini akan mendapat bantuan 100.000 sehari maksimum 5 hari untuk kelas 3 BPJS yang sudah juga ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Nah, alhamdulillah kami sudah ngecek, ternyata udah 1 minggu udah berjalan kegiatan ini. Jadi alhamdulillah kami sangat bersyukur dan tentunya kami berharap kegiatan ini tetap akan berjalan sampai dengan selanjutnya gitu ya. Program bantuan ini disambut baik oleh pihak puskesmas. Kepala Puskesmas Haruai, Dr. Endar Wibowo menilai sekecil apapun bantuan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi keluarga pasien. Tentang kegiatan pemberian bantuan bagi pendamping itu sangat bagus sekali menurut saya. Karena sekecil apapun bantuan yang diberikan pasti akan bermanfaat bagi keluarga pasien. Selain meluncurkan program bantuan, kunjungan Bupati juga menindaklanjuti kebutuhan alat kesehatan di Puskesmas Haruai. Pihak Puskesmas mengaku membutuhkan alat pemeriksa kehamilan atau USG yang lebih canggih untuk menggantikan alat USG yang sudah tua.
Fasilitas ini krusial untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Dimas Pangestu, Kompas TV Tabalong, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, saudara, siswa berkebutuhan khusus mulai menjalani daftar ulang di SLBN 2 Banjarmasin. Mereka datang didampingi orang tua dan mencoba seragam sekolah untuk pertama kalinya. Antrean orang tua terlihat di halaman SLBN 2 Banjarmasin untuk menyerahkan berkas pendaftaran ulang. Sebagian calon siswa sudah mencoba seragam baru untuk memastikan ukuran. Sebanyak 68 siswa baru diterima di SLBN 2 Banjarmasin untuk tahun ajaran 2025-2026. Proses asesmen terhadap calon siswa dilakukan terlebih dahulu pada akhir Juni. SLBN 2 Banjarmasin melayani peserta didik dengan kebutuhan khusus seperti tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan Down syndrome. Sekolah memiliki 10 rombongan belajar mulai jenjang SD hingga SMA. SPMB tahun ini yang kita terima 68 orang, di mana jumlah pendaftar itu sekitar 150 orang, kurang lebih 150 orang. Dan jumlah rombel ada 10 rombel, terdiri dari SD 4 rombel, kemudian SMP 3 rombel, dan SMA 3 rombel. Untuk SPMB sendiri kita lakukan dengan offline, datang sekolah, kemudian proses daftar ulang sama dengan yang lain juga, kita di sekolah juga lakukan proses sekolah. Tepat di momen daftar ulang, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan serahkan 224 paket berisi tas, sepatu, dan alat tulis untuk dibagikan kepada siswa. Dengan adanya bantuan ini, sekolah berharap peserta didik baru segera beradaptasi dan belajar dengan nyaman. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Simulasi adanya ancaman bom digelar di Bandara Internasional Syamsuddinor, Banjarmasin. Simulasi ini untuk meningkatkan sinergi TNI dalam menghadapi ancaman di kawasan bandar udara. Simulasi ini menggambarkan kepanikan yang terjadi saat penumpang berlarian keluar dari dalam pesawat pasca melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Syamsuddinor, Banjarmasin, karena adanya ancaman bom oleh orang tak dikenal. Sebagian penumpang bahkan terjatuh dan mengalami cedera. Evakuasi dilakukan cepat personel TNI dari Lanut Syamsuddinor, Korem 101 Antasari, dan Satgas Terpadu yang juga melibatkan personel Kodim 1006 Banjar. Tak lama berselang, personel Jihandak Denzipur 8GM datang ke lokasi. Mereka langsung menyisir pesawat untuk menemukan sebuah benda yang diduga bahan peledak. Sama-sama melihat melaksanakan latihan simulasi terpadu kedaruratan, di mana ada pesawat yang mendapatkan ancaman bom dan kita tangani. Latihan ini sebenarnya bertujuan untuk melatih personil kita, kemudian juga menguji SOP yang ada, sehingga apabila kita menghadapi situasi yang emergensi tersebut, tentunya kita lebih siap untuk menghadapi. Kita sudah tahu siapa dan berbuat apa nantinya. Komandan Lanut Syamsuddinor, Kolonel PNB Suparjo menegaskan, jika situasi keamanan bandara pada status merah atau darurat, maka penanganannya menjadi tanggung jawab Lanut Syamsuddinor. Kita berkoordinasi dengan siap bandara ya, jadi semuanya pada saat suatu situasi sampai kuning semua dari bandara yang jadi komandonya. Tetapi apabila sudah menjadi merah nanti diserahkan pada kami. Jadi kami dan Lanut nanti sebagai Satgas di sini di bandara. Kemudian terima kasih nanti ada beberapa pasukan-pasukan yang dibekaukan dari Korem maupun dari satuan samping yang nanti akan menjadi pasukan dari kita semuanya. Simulasi ini menegaskan sinergi antar instansi pengamanan udara di Kalimantan Selatan agar siap menghadapi situasi terburuk yang mungkin terjadi. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Selanjutnya ada informasi menarik lain, saudara. Menikmati lezatnya itik panggang tanpa tulang. Informasi selengkapnya akan hadir setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel sepekan. Juriat dari Pangeran Antasari melaksanakan tradisi haul di Desa Sungai Madang. Tradisi ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap leluhur. Suasana hikmat dan penuh makna terasa saat pelaksanaan haul Pangeran Antasari yang diikuti oleh juriat atau keturunan dari Pangeran Antasari. Kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun di Desa Sungai Madang ini bertujuan untuk menghargai leluhur, sekaligus sebagai sarana silaturahmi para juriat dari berbagai daerah. Kegiatan diawali dengan pembacaan surah Yasin serta tahlil dan doa, lalu dilanjutkan dengan upacara penyerahan dahar, yaitu benda pusaka Kerajaan Banjar. Dahar tidak hanya simbol sejarah, tetapi juga pengingat akan nilai-nilai perjuangan dan persatuan yang pernah ditegakkan oleh Pangeran Antasari. Silaturahmi keluarga, kami kan setiap tahun mengumpul keluarga, silaturahmi juriat Pagustian, supaya rakyat mau bakat, jangan bercakap kepadaan. Kalau harapannya kepada generasi muda bagaimana? Supaya menyontoh lah, generasi akan datang, generasi muda ini contoh generasi yang dulu yang ya menghargai leluhurnya. Sampai sekarang ini kan di benua-benua lain tuh hampir kada ada lagi yang mengadakan ini para juriat. Jadi satu-satunya yang tersisa hanya di Sungai Madang ini yang mampu mempertahankan sampai sekarang ini. Ini sekaligus mengumpulkan juriat-juriat. Ya, mengumpulkan para juriat. Artinya bukan hanya juriat dari Antasari, juriat dari seluruh sultan semuanya hadir di sini. Cuma ini kebetulan kita akan sekaligus memperingati haul waktu kita Pangeran Antasari. Pihak keluarga menyebut peringatan wafat atau haul Pangeran Antasari oleh juriat di Desa Sungai Madang ini sudah berjalan ratusan tahun dan generasi muda diharapkan meneruskannya sebagai bagian warisan budaya keluarga. Naufal Rafif, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, ada satu kuliner khas yang wajib Anda coba. Itik panggang tanpa tulang adalah menu andalan di salah satu rumah makan ini yang menyajikan sensasi menikmati daging itik yang super empuk. Menu itik panggang adalah salah satu kuliner khas di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dan menu ini menjadi sajian andalan di rumah makan di kawasan Pakapuran. Itik panggang tanpa tulang menjadi magnet bagi para pecinta kuliner untuk datang ke tempat ini. Proses pembuatannya dimulai dengan memanggang itik secara tradisional menggunakan arang. Setelah matang dan mengeluarkan aroma yang khas, daging itik kemudian dipisahkan dari tulangnya, sehingga menghasilkan daging yang utuh dan super empuk. Kenikmatan itik panggang tanpa tulang ini pun diakui oleh para pengunjung. Revi, salah satu pelanggan, mengaku sangat menyukai tekstur daging yang empuk dan bumbu kecapnya yang meresap sempurna. Itik tanpa tulangnya nyaman benar. Mbah itu sup tulang ayam apa tadi, ayam kampungnya nyaman juga. Nah, ini rekomendasi Pak amunnya bubuhan Amuntai pian munnya hendak Amuntai singgah aja ke sini. Nah, itu nyaman banget makanannya. Ulun rekomendasi dari buat pian. Untuk menikmati satu porsi menu andalan ini, pengunjung cukup merogoh kocek sebesar Rp30.000. Amel, pemilik rumah makan, mengungkapkan keunggulan menu andalannya ini ada pada tekstur dagingnya yang lembut.
Dalam sehari, ia bisa menjual hingga 30 ekor itik saat warungnya ramai dikunjungi. Tanpa tulang kan itiknya lama, enak, nggak keras gitu nah, enak. Pokoknya empuk lah dagingnya di sini. Paling laris di sini itik tanpa tulang tuh. Kami kalau laris itu paling kadang 20 ekor atau 30 ekor sehari. Rumah makan ini juga menyajikan beragam olahan ayam dan ikan lainnya, seperti sop ayam kampung, papuyu bakar, aneka paisan, dan menu masakan lainnya yang dimasak dengan bumbu dan sajian yang khas. Jika ingin mendapat sensasi lebih unik, maka pengunjung juga bisa menikmati hidangan di atas rakit terapung. Dimas Pangestu, Kompas TV Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.